Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam seri perenungan Kitab Ayub, pasal yang ke-8. Tema dari pasal yang ke-8 adalah penderitaan dalam kehendak Tuhan. Dalam Ayub 8 ayat 20 dikatakan, "Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat." Amsal 27 ayat 5 menyatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Namun apa yang dilakukan oleh Bildad adalah teguran yang menjurus kepada penghakiman. Para sahabat Ayub mempunyai persepsi bahwa penderitaan yang Ayub alami adalah karena kesalahan Ayub. Para sahabat Ayub mempunyai pendapat seperti Elifas. Bildad juga menunjukkan ketidakpekaan mereka atas masalah yang dialami Ayub. Mereka bukannya memberikan penghiburan, tetapi juga kecaman sehingga membuat Ayub merasa terpuruk. Charles Haddon Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal, berkata, "Kemurahan Tuhan kerap kali datang ke pintu hati kita mengendarai seekor kuda hitam yang bernama penderitaan." Bagi Bildad, Tuhan sedang mengajar Ayub dengan dosa-dosanya karena tidak mungkin Tuhan menghukum orang yang saleh. Jadi ada segi lain dalam hukum ini yang perlu kita pertimbangkan. Kemakmuran bukan pertanda bahwa Tuhan memberkati kita dan kesusahan bukan pertanda bahwa Tuhan juga menghukum kita. Jadi dalam hal ini ada dua kesalahan dalam pemikiran Bildad. Yang pertama, bila hukuman membuat orang menderita, tidak harus berarti bahwa semua penderitaan adalah hukuman. Yang kedua, menyimpulkan kondisi moral spiritual seseorang dari kondisi lahiriah yang sedang dialaminya adalah hal yang keliru. Teori bahwa penderitaan selalu disebabkan oleh dosa justru memperlihatkan betapa sempitnya pemikirannya Bildad. Bildad tidak memberikan tempat bagi tindakan Tuhan yang memang memberatkan hidup manusia, namun bukan sebagai hukuman, melainkan alat atau proses pemurnian untuk orang yang dikasihinya. Karena itu ketika engkau sedang berada dalam penderitaan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Naikkan syukur kepada Tuhan untuk penderitaan. Kemudian koreksi diri. Apakah ada dosa atau kesalahan yang kita lakukan, dan sekiranya ada, segera minta ampun. Namun jika tidak, tetaplah bersyukur karena ada maksud Tuhan lewat penderitaan yang sedang engkau alami. Jalani dengan tabah, karena pasti tangan Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Sekiranya ada yang menghibur dan menasehati bahwa itu karena dosa, berdiam dirilah karena engkau telah menyelesaikannya dengan Tuhan. Jika engkau tetap bertahan dalam iman, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melewati masa-masa penderitaan dan meraih kemuliaan. Warga kerajaan, penderitaan yang dalam kehendak Tuhan bukanlah sebagai hukuman atas dosa, tetapi alat untuk memurnikan iman kita. Sampai jumpa di pasal yang ke-9. Tuhan Yesus